Lupa tadi nggak dimasukin dulu ininya. Masukin produk dulu biar tadi ada satu penonton. Baik, bentar ya. Oke, sini aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan dari praktek dari cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran yang ada di buku Al-I'lan. Sudah selesai jilid 1, maka kita melanjutkan di pembahasan prakteknya. Kemarin kita mau menghabiskan, maksud saya bukan menghabiskan ya, memang kita itu pengen memahami tata cara bahasa di dalam Al-Quran itu, kita langsung mempraktekannya di dalam Al-Quran. Yang saya pakai ini adalah Al-Quran Mushaf I'rab, Al-Quran perkata disertai terjemah perkata tajwid berwarna. Ini terbitan dari Al-Mubarak. Bisa teman-teman lihat ada di keranjang kuning ya. Saya sudah masukkan keranjang kuningnya. Ya baik. Ya. Nah, saya sematkan dulu. Ini saya sematkan cuma satu ya. Boleh silakan dilihat. Kita kemarin sudah di Al-Quran. Ini Al-Qurannya banyak istilah-istilahnya ya Kak. Istilah-istilah dalam nahwu dan dibuat singkat sehingga kita bisa menjelaskannya di dalamnya. Baik. Kemudian di i'rab ini juga ada pembagian i'rab secara detail tapi singkat ya, tersingkat. Detailnya nanti teman-teman belajar sendiri di Nahwu Shorof sama Ustadz. Siapa yang kita bisa tanya jawab dengan beliau gitu dalam hal Nahwu Shorof. Karena belajar agama itu tidak terpaku di waktu kecil, di waktu sampai besar pun kita harus tetap belajar ya Kak, apalagi memahami Al-Quran. Memang Nahwu Shorof itu tugasnya itu memang untuk memahami Al-Quran. Baik, kita kemarin sudah di ayat 1, 2, 3 ya. Sekarang ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya baca dulu doa pembuka. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gak kelihatan ya Kak? Nanti saya kecilkan dulu. Saya besarkan. Nah, di sini kalau ada seperti ini kita akan tahu. Ya. Wa ini huruf, ini punya harfun. Ini wa ini adalah huruf. Bentar, biar tidak terkena itu tintanya. Wa ini adalah huruf harfun. Di sini tulisannya harfun. Alladzina ini ma'tufun. Karena ini berarti wawunya wawu atop gitu loh. Baik ya Kak. Atop dari mana? Dari sini nih ya. Alladzina. Nah ini dari sini. Ma'tuf alaihnya alladzina. Baik. Lanjut ya Kak ya. Kita lanjutkan. Walladzina yu'minuna. Ini adalah alladzina. Alladzina ini isim apa? Coba gabung. Isim apa ini? Terima kasih yang sudah check out. Masya Allah. Wa ini huruf atop. Alladzina ini apa? Isim mausul sebagai
maktub. Baik. Kalau ini adalah isim mausul, maka kita butuh apa? Butuh apa? Silah dan aid. Ingat ya Kak ya kemarin tuh, silah dan aid. Ya. Walladzina, kita teruskan dulu. Walladzina, tapi di sini nggak ada di tulisannya silah apa. Nah, itu buktinya bahwa kita itu harus punya ilmu nahwu sorof yang lebih detail begitu. Jadi kita kan untuk mengupasnya, kan ini nggak ada silahnya nih, kemana, aidnya kemana, itu nggak ada. Alladzina yu'minuna, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Di sini ada fa'ilnya, di sini adalah jenisnya adalah baik. Baik. Walladzina yu'minuna, ada fa'ilnya di sini. Ini ada tulisannya fi'lun. Nah, ini kalau dhad itu adalah mudhari'un. Kalau ro itu artinya marfu'un. Jadi fi'il mudhari dalam keadaan rofa. Begitu ya Kak ya. Sekaligus saya bacakan di dalam mushaf i'rab ini agar yang sudah check out bisa tahu cara membacanya. Oke. Kita lanjutkan. Walladzina yu'minuna. Yu'minuna fi'il mudhari yang dirofakkan dengan apa rofaknya? Rofaknya, tanda rofaknya apa? Iya Kak, tidak dimasukkan huruf amil yang lain ya Kak ya. Kemudian fa'ilun. Ini fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya di sini ya, kalau dilihat ada wawu nun gitu. Kalau ini dilihat ada wawu nun, berarti fa'ilnya adalah domir yang tersimpan di sini adalah apa? Hum. Maka ketika mengambilkan hum sebagai fa'il, kita tunjukkan dulu fa'ilnya. Pertama, ketika menerjemahkan mereka beriman. Baik, yu'minuna, mereka beriman. Bima dengan apa-apa. Bi-nya ini huruf jer, ma-nya ini adalah majrur. Ya kan? Ma-nya ini adalah majrur. Domir mutasil, bukan. Ini apa? Domir apa? Bukan. Ini apa? Ayo Kak. Saya sengaja disalah-salahin biar ada interaksi gitu. Ayo, apa ini? Ma-nya ini apa? Silakan tulis. Saya tunggu. Bima dengan apa-apa atau dengan sesuatu. Ma-nya ini apa? Ma jenis apa ini? Punten Kak. Ayo silakan. Ma-nya jenis apa? Ya, sebagai majrur. Ma-nya ini jenis apa? Silakan. Ma-nya ini jenis apa Kak? Ada 9 orang yang ikut. Iya, penontonnya itu emang dikasihnya sih. Silakan. Masya Allah yang bergabung banyak. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya cukup merasa terhormat dengan teman-teman tap-tap layar. Ya. Mausul, baik Kak. Mausul, Masya Allah Kak Budi, terima kasih. Bi huruf jer, ma isi mausul sebagai majrur. Isi mausul itu tugasnya apa? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Seperti di dalam buku ini, buku yang sudah kita pelajari ya. Kemarin baru sampai idofah. Isi mausul. Nah ini, isi mausul atau kata sambung. Saya kecilkan dulu. Ya. Isim mausul atau kata sambung alladzi, alladzina, allati, ma, man, dan seterusnya. Banyak ya, cuman di sini ada alladzi, alladzina, allati, ma, man. Ma itu termasuk salah satunya sebagai isim mausul. Baik. Tugasnya apa Kak? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Menyempurnakan kalimat di dalam salah satu kalimat itu ketika ada isim mausul, dia akan mengikuti maunya kalimat itu butuhnya apa gitu. Ya, baik seperti ini. Alladzi jama'a malam, berarti ini isim mausul, ini silahnya.
Bentar, tak ini kan dulu. Ya ini bukan. Oh yang ini nih. Yang ini. Sama seperti nanti. Bidin nih biladina bukan bidin, biladina yaclunal kitab, pada orang-orang yang yacluna mereka membacakan pada kitab. Ini bi ini huruf jar, aladina isi mausul sebagai apa? Sebagai majrur gitu maksud saya. Jadi tugasnya itu menyempurnakan kalimat, sama seperti yang ini bukan? Bima ini majrur kak, ya kan? Bi ini huruf jar, maknya ini isi mausul sebagai majrur, sama seperti ini. Biladina, aladina aja jadi aladini tah? Enggak, karena dia itu isi mausul itu mabni ya. Aladina isi mausul sebagai majrur. Bi huruf jar, aladina isi mausul sebagai majrur. Kemudian yacluna ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Al-kitaba pada kitab. Al-kitaba ini pada kitab. Ini apa ini? Isim yang nasab ya. Isim yang nasab sebagai maf'ul bih, ya kan? Al-kitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Maka di sini akan kita lihat billadzina yaclunal kitaba. Kalau ini aladina adalah isim mausul, maka kita akan ketemunya apa? Silah dan aid. Yaclunal kitaba. Iya. Di sini yacluna kitaba ini sebagai sila. Aidnya mana? Aidnya adalah domir mustasir yang di sini hum. Humnya kembalinya ke aladina gitu. Kalau domir mustasir itu kembalinya ke isim mausul yang domir mutasi yang kembalinya ke isim mausul namanya aid. Baik. Di sini yacluna mengandung domir apa? Hum. Humnya ini kembalinya ke alazina. Maka ini disebut aid. Aid itu ada berapa macam? Banyak kak. Ada aid yang tersimpan di dalamnya, terus ada juga yang zahir, ada yang diperlihatkan, juga ada yang dibuang. Iya. Kemarin kita saya ulangi lagi yang kemarin ya. Oke. Wah, suaranya kok aneh ya. Aisyah itu mesin mobil suaranya kok aneh ya. Oke. Kakak yang hadir di sini silakan tap-tap layar ya kak ya. Baik, saya sangat respect sama mereka yang datang terus hadir terus tap-tap layar untuk menaikkan room ini agar lebih bermanfaat lagi. Baik, terima kasih kak, barakallahu fikum. Ya, tidak seperti kemarin ya kak ya. Wa mimma rozaknahum yungfikuna. Wa mimma dan dari apa-apa rozaknahum kami telah memberikan rizki hum pada mereka yungfikuna. Baik, kita lihat. Masya Allah, terima kasih Kak Zahra. Wa ini adalah huruf istinab. Bukan, ini kemarin belum dibetulin. Ini huruf atop. Iya, atop ini. Atopnya kemana? Nanti kita jelaskan. Insya Allah ini banget. Pak Masuki apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Huruf atop ya kak. Ya, dia. Ya. Kemarin ada yang bertanya huruf atop itu apa dan contohnya apa. Sudah dijelaskan di al-ilan ya kak ya. Jadi kalau misalnya saya pakainya metode al-ilan yang yang ya istilahnya lebih bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, lebih ringan kalau membahasakan karena langsung ke Quran dan lebih sedikit pemahamannya karena untuk nahwu pemula ya. Huruf atop itu terdiri dari wa, fa, summa. Kalau ada huruf atop maka depan namanya maktub. Maktub itu terdiri dari kata atau kalimat. Kemudian kalau ada maktub maka kita harus mencari maktub alaihnya mana. Maktub alaihnya ke
belakang, ke sebelumnya. Sebelumnya itu ada kata atau kalimat yang harus sesuai kedudukannya. Misalnya dia itu majrur, ya majrur. Kalau dia misalnya Kakak Anha, kenapa Kak? Oh, domir dengan fa'il. Baik, sebentar ya Pak Izam, Masya Allah. Yang kalimat yang tadi, baik. Karena di dalam nahwu shorof itu kan ditentukan itu bentuknya domir itu sebagai fa'il atau domirnya cuman domir aja gitu loh Pak Izam. Sebentar ya Kak. Sebentar ya Pak ya. Baik. Kemudian ini kalau ada huruf atop, kita itu lihat di sini apakah kata. Kalau kata nanti maktub alaihnya kata. Kalau misalnya kalimat itu maka dia maktub alaihnya kalimat. Begitu. Kemarin itu ada contohnya begini. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilul sawa'iqa wa yusibu biha mayyasha'u. Ya. Masya Allah. Iya. Aisyah beli kulit lumpia tuh biar mama dapat ini. Makan dulu. Terima kasih Kak. Yusabbihu ini Pak Izam sekalian ada fa'il ataukah dia dalam bentuk fa'il itu sebagai domir atau domir itu sebagai fa'il atau domir itu hanya domir saja. Baik. Yusabbihu kita pakai metode al-i'lan ya. Maaf kalau misalnya ada yang menyelisih, itu kan nggak boleh langsung bilangnya fa'ilnya misalnya hum gitu, harus bentuknya domir mustatir kayak begitu tuh. Itu boleh ya Kak ya, tapi di sini saya pakai metode al-i'lan. Kenapa harus menunjukkan langsung fa'ilnya itu gitu. Baik, di yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikat. Yusabbihu itu telah bertasbih ya, telah bertasbih. Siapa? Yusabbihu ini bentuknya apa? Fiil mudhari dengan domirnya apa? Yusabbihu, domirnya huwa, ya kan? Huwa. Kemudian huwa ini, kalau huwa itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Kita lihat di depannya adakah isim yang rofa. Kalau ada isim yang rofa, kalau bahasa pesantren apakah oh nggak ada Kak Budi, itu adanya langsung hubungi wawanya ini Ustadz Sugiono Abdul Manaf ya, silakan di screenshot Mas. Iya, udah ya. Ya, kenapa fi'il madi dimaknai telah? Ya karena fi'il itu harus tergantung zaman, Kak. Iya. Kalau zaman Kak Aman, kalau zaman itu artinya tuh waktu, kalau telah lampau namanya fi'il madi, kalau mudhari sekarang dan yang akan datang itu namanya fi'il mudhari, ya. Ya. Iya, bukan mudhari. Yang ini kan fi'il madi itu kan mudhari, yang ini mudhari. Bukan mudhari. Oh, itu kan bukan mudhari. Oh iya, maaf saya salah ngomong ya. Baik. Ini kan yusabihu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau diartikan apa? Bertasbih, gitu Kak. Terima kasih yang sudah mengkoreksi. Maaf ya Kak ya. Ini Pak Izam, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di dalam ininya ya. Oke, saya tuliskan dulu. Benarnya ini sudah diartikan kemarin, cuman kita untuk mendengarkan lagi, mengulangi lagi. Yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu. Yusabbihu ra'du wal malaikatu.
Ya, ini aja deh. Yusabihu kalau di al-ilan begini Kak. Kita pakai Latin dulu. Betul Kak Aman, ini namanya fi'il mudhari. Saya tadi salah ngomong ya, maklum banyak ngomong itu banyak salah. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa di sini? Fa'il, ada domir di sini. Domirnya apa? Domirnya huwa. Ya, baik. Kemudian ar-ra'du. Ar-ra'du ini rofa. Iya, ra'du rofa. Bentar ya, enggak ada. Karena ini adalah isim yang rofa, maka di sini fa'ilnya tadinya huwa, ini nggak bisa jadi fa'il, Kak. Hanya domir saja. Gitu Pak Izam? Ya. Syaratnya satu. Kalau domir huwa itu di depannya sudah ada isim yang rofa, maka dia jadi domir aja. Tapi kalau tidak ada isim yang rofa, maka dia menjadi fa'il. Nanti ada selanjutnya. Saya pending dulu yang ayat Al-Baqarah ya, mudah-mudahan terkecapat. Ini yang ini dulu. Yusabbihur ra'du. Ra'du ini adalah fa'il, Kak. Ya, ini adalah fa'il. Bentar, ini kok ininya nggak ada. Jauhkan. Ini fa'il, ini fi'il. Ar-ra'du ini adalah maaf tuh Bu, ada iklan. Yang mana? Ada iklan yang lewat mana? Iklan yang lewat. Yang mana, Pak? Maaf. Ar-ra'du ini adalah isim yang rofa. Yang rofa yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya sudah fi'il dan astagfirullahaladzim. Sesudah fi'il namanya fa'il. Gitu kan ya? Iya. Oh iya. Baik. Saya ulangi ya Pak Izam. Yusabihu adalah fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Jadi ini ada domir huwa. Kalau ada domir huwa, kita akan lihat di depannya adakah isim yang rofa. Selain huwa sama hiya loh Pak. Huwa dan hiya. Domir itu. Domir yang huwa sama hiya. Ya, ini. Kalau domir huwa dan hiya itu harus dilihat depannya adakah isim yang rofa. Kalau yang selain domir huwa dan hiya itu langsung menjadi fa'il. Begitu di dalam metode al-i'lan. Ya. Baik. Yusabihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakan dengan domah. Nah, ini wawu, namanya wawu atop. Namanya huruf atop. Iya, namanya huruf atop. Baik, namanya huruf atop. Nah, huruf atop ini kan tadi sudah ini ya. Ini huruf atop. Kalau huruf atop depan namanya maktub. Baik, depan itu namanya maktub. Ini wal malaikatu adalah apa namanya? Maktub. Maktub, ya kan? Ya, maktub. Nah, kalau di sini maktub berarti kita harus cari maktub alaihnya. Maktub alaihnya itu harus rofa juga. Carinya kemana? Ke belakang. Ada isim yang rofa yang di belakang. Oh, ini ternyata di sini. Maka ini adalah fa'il sekaligus maktub. Maktub alaih namanya. Ya, maktub alaih. Ini ke sini. Tuh, Kak. Ini kedudukannya sama. Ini yang rofa, ini juga rofa. Gitu, Kak. Ya. Gitu ya Pak Izam. Jadi kalau di dalam salah satu fiil itu ada tersimpan domir. Domirnya itu, kalau domirnya itu berupa huwa atau hiya, kita lihat dulu depannya adakah isim yang rofa. Kalau ternyata ada isim yang rofa, maka huwa atau hiya ini enggak, fa'ilnya dua yang mana? Oh gitu. Fa'ilnya dua. Yang satu maktub Kak, yang satunya
fa'il sebagai ma'tuf alih. Bisa jadi dua, iya Bang Do, seperti dua ya. Jadi ini di sini ada ra'du, ada wal malaikatu. Gitu. Ini yang satunya, ya Allah ini ada susah, satunya itu ada tambahannya padahal. Ya. Ra'du ini, oh ini ada bihamdihinya, maaf ya Allah salah nulis. Ya. Ada bihamdihi gitu. Ini baknya huruf jer, ini jer, maaf ya Kak ya, nah nggak apa-apa nanti dibetulin lagi, jer dan ininya hinya domir mutasil sebagai majrur gitu, majrur. Kita ulangi, yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Baik. Jadi ada dua, ra'du sama wal malaik. Kalau gitu fa'ilnya. Yang satunya kalau di dalam i'rab ini fa'il Kak. Kalau di sini namanya ma'tub karena ketemunya wawu gitu loh Kak. Itu ya Pak Budi ya. Malah besar di dan biha doa berarti ya langsung bisanya gini. Ya betul Kak Aman. Baik. Ya. Langsung Pak, seperti ini. Nanti saya masukin lagi. Oke. Yang ini nih Pak. Kita langsung lihat di yang atas. Sampai lupa arodunya bihamdihi. Iya Kak, Pak. Masya Allah. Iya. Nih, kita lihat di sini ya. Kita langsung ke ayat yang tadi. Wahyu. Iya, yang bihamdihi. Masya Allah. Nih, wawunya adalah wawu walladzina wawu atop ya. Yang tadi disebutkan sudah ada wawu atop lagi kan di sini ya, wawu atop. Kita balik lagi ke ayat yang tadi. Fi'lun madin. Wawunya wawu atop. Ya. Ya. Arti ro'du. Kenapa Kak? Oh artinya. Sebentar ya. Mau dihabiskan dulu menjelaskan yang tadi, ayat tadi. Baik, kita coba lihat. Iya, kita bisa lihat. Baik, saya pending dulu yang ayatnya ya. Baik, kita lihat yang di aplikasi dulu ya Kak ya. Kita kalau mencari ayat ada di pencarian ya. Pencarian itu yusabbihu ra'du, aradu ya itu kalau nggak salah aradu ya. Kalau kita cari ayat kita ini sudah pakai di Arabia ya Kak ya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu ini sudah disetting, kita tinggal cari di sini telusuri Al-Qur'an, diklik ya. Ini namanya aplikasi Quran for Android. Untuk memudahkan Kak, memudahkan kita belajar. Yusabbihu taruh yusabbihu ntar ya. Ya, kita lihat cari lengkapnya ini. Ada kan ya? Yusabbihu ra'du. Ya. Hasil lengkapnya kita lihat nah. Nih yusabbihu ra'du bihamdihi ya Kak ya. Tinggal klik. Ya ra'du 13. Nah, ini nih. Yusabbihu ra'du bihamdihi. Baik. Kita lihat di ini. Nah, ini ar-ra'du ayat 13. Sabbihu ra'du. Ya.
13. Nah ini yusabihu, wawunya wawu atop mabniun ala fathi, wa yusabihu ini fi'il mudhari marfuun wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu. Terus ar-ra'du ini fa'il, nah kan fa'il. Terus bihamdihinya ini adalah ba, kemudian ada hamdinya, hamdi ini majrur, hi dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, kalau gitu wal malaikati sebagai apa? Sebagai waknya huruf atop, nan kalimat itu maktub gitu Kak. Enggak, bukan fa'il lagi kalau di sini kan, kalau ketemu sama wawu gitu ya. Kalau udah ketemu sama wawu itu namanya maktub. Nah, sekarang kita kalau di sini kan cuman begini aja. Kita carinya maktub alihnya mana gitu. Maktub alihnya ke ar-ra'du tadi gitu. Nah, sekarang ditanyakan apa? Bentar. Saya sudah masukin belum? Ini belum ya. Nah, di sini kalau ini harus download dulu terjemahan, tafsir itu atau ininya. Nah, kita edikan aja langsung. Tinggal artinya guru. Ar-ra'du itu guru artinya Kak. Guru bertasbih. Kalau ada guru itu sebenarnya mereka sedang bertasbih, Masya Allah ya. Wal malaikatu, dan malaikatu tuh juga bertasbih. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Aplikasinya, iya. Aplikasinya Quran for Android Kak. For Android. Ini sudah memudahkan sekali, Masya Allah. Kita, ya, aplikasinya ini Quran for Android. Kalau saya munculkan aplikasi baru pada nanya. Kalau belajar maaf. Saya tengarain begitu karena mungkin teman-teman ya punya smartphone tapi belum diisi. Enggak apa-apa, saya juga gitu dulunya Kak, enggak apa-apa. Ini aplikasinya adalah Quran for Android. Sebentar ya, tak ini kan dulu ya. Nih Kak, nih kita carinya di ini, di aplikasi Play Store, terus lambangnya seperti ini ya. Saya ulangi lagi kalau kakak mau lihat apa aplikasi ntar ya. Nih ya, di Play Store dulu baru nanti. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Install aku sudah install. Masya Allah Kak Aman, keren ya, sudah install ya. Baik, telusuri dulu Kak, terus nanti carinya di Quran for Android. Udah diinstal, sudah di-download apa aja terjemahannya Kak? Quran. Kak Aman, udah di-download apa aja terjemahannya? Nah, ini ya Kak, yang Quran for Android. Nah, gitu. Ya, udah. Nah, ini aku sudah install nih kan, berarti tinggal buka aja gitu. Nah, ini buka aja nih gini. Terus kakak nanti di sini dilihat terjemahannya udah ada belum. Kalau belum ada, kakak install dulu. Nah, kakak install dulu yang I'rabul Quran Markas Tafsir gitu. Nah, ya. Kalau belum, nah kita lihat terjemah lainnya. Nah, ini yang sudah saya download nih. Arabic I'rab Tafsir Center, sama yang penting itu Indonesian Translation dari Ministry of Islamic Affairs. Iya, dari Kementerian Agama maksudnya. Sama-sama Kak Jamilun. Guru antar gitu maknanya di kamus. Baik. Beda sama kilat ya? Ya, beda sama kilat Kak. Ya, baik. Udah ya. Namanya guru atau guntur. Kakak nanti kalau misalnya di sini ada cari terjemah, terus cari yang terjemah dari Ministry of Islamic Affairs yang Kemenag. Jadi lebih nih, dan guru bertasbih memujinya gitu Kak. Ini untuk memudahkan kita belajar ya. Memang pakai silakan tap layarnya Kak. Kalau pakai ini kan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pakai smartphone itu kan lebih memudahkan kita untuk belajar ya. Iya kan Kak ya? Ya. Aku nanti sampai jam 8.30 ya. Pokoknya 1 jam ya Kak ya. Baik, lanjut ke yang tadi. Jadi harus kata dengan kata ya. Ar-ra'du wal malaikatu. Ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu. Ini adalah
kata, ini kata gitu. Sama juga dengan yang ini, yang satunya seperti ini. Bentar ya. Jumlah dengan jumlah seperti yang ini. Alladzina yuqimuna bil ghaibi wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Wa ini tuh wawu atop, Kak. Yuqimuna ini adalah maktub alaih. Maktub alaihnya kemana? Ke yu'minuna, ya kan? Kata dengan kata. Kalau kalimat, ini kalimat, Kak. Kalimat dengan kalimat. Kalau bahasa Arabnya jumlah. Iya, jumlah ya. Tapi kita udah bahas dulu sih pas waktu ini. Ya ini nih, Kak. Ya, Kak ya. Waktu tanggal berapa ini? Tanggal 20 bulan 4. Ya, waktu itu saya sudah live di situ. Oke, Kak. Jadi alif lam mim alladzina yu'minuna. Ini yu'minuna itu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Begitu Pak Izam. Kalau sudah ada di sini domir mustatir takdiruhu hum, itu langsung menjadi fa'il gitu. Maka kalau kita di dalam metode ailan langsung yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Kenapa langsung hum? Karena untuk menerjemahkannya lebih mudah. Gitu. Mereka beriman. Baik, lanjut ya, Kak. Bil ghaibi pada apa? Pada yang goib. Bi huruf jer. Al ghaibi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Kemudian wawunya juga wawu atop. Ini wawunya itu sebagai huruf atop. Yuqimuna. Yuqimuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Hum. Hum langsung menjadi fa'il, bukan domir gitu loh. Ya, Pak Izam. Baik, kita pelan-pelan aja belajarnya. Wa yuqimuna. Yuqimuna ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Dia sebagai apa? Maktub. Kenapa disebut maktub? Karena dia ada wawu di sini. Namanya wawu atop kan? Pertanyaannya, maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya ke sini. Yu'minuna gitu. Karena kalimat dengan kalimat gitu. Asal yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum. Nah, ini wawunya juga wawu atop, Kak. Wawu atop. Nah, wawu atop itu berarti yang ini apa? Yang maktubnya mana? Ternyata maktubnya di sini. Ini adalah yungfikuna. Yungfikuna ini fi'il mudhari, iya kan? Oh, Masya Allah. Nanti bilangnya apa ini gitu kan ya. Ini huruf jer, minnya huruf jer. Nah, ini isi mausul, maknya isi mausul. Nanti kita ketemu rozaqnahumnya itu. Ada silah, ada aid juga. Nah, wa ini sebenarnya kalimatnya aslinya itu wa yungfikuna mimma rozaqnahum gitu. Cuman Allah kasih penekanan gitu, mimaknya dikedepanin gitu, mimma rozaqnahum. Makanya kemarin itu kita coba ini lagi, wawunya adalah wawu atop, minnya sebentar kelihatan ya, Kak. Minnya ini adalah huruf jer, maknya isi mausul sebagai majrur. Kemudian rozaqnahum. Rozaqnahum ini fi'il madi. Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya nahnu. Nahnu di sini kan. Nah, ada domir nahnu. Langsung jadi fa'il kalau domir nahnu. Hum ini maf'ul bih. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Rozaqnahum yungfikuna ini sebagai silah ya. Yungfikuna ini adalah fi'il mudhari dengan apa? Fa'ilnya hum. Ini maktub. Iya kan? Maktub. Maktub alihnya ke sebelumnya. Maka kita akan melihat ada silah. Aidnya mana? Aidnya itu yang kembali ke ma. Maknya ini kan wa mimma dan dari sebagian. Wa mimma ini minnya kan min tab'id ya. Min artinya sebagian. Mimma dari sesuatu.
ma sesuatu, maknya ini kemana gitu. Yungfikuna ay rozaknahum, yang kami telah merizkikan hum pada mereka, yungfikuna mereka menginfakannya. Di sini ada hu. Nah, ini yang kemarin ada kakak waktu saya sedang belajar wawalidi wa ma walada. Ada hu-nya di situ. Perasaan nggak ada di ayatnya, Bu. Emang nggak boleh pakai perasaan, di sini juga nggak ada gitu. Nah, di sini nggak ada, Kak. Tapi ini udah mafhum gitu loh. Ini adalah sebagai ini aid. Aidnya kemana? Baliknya ke ma gitu. Cocok kalau hu, tapi kalau hum nggak cocok. Boleh, ada pertanyaan silakan. Aku ngobrolnya muter-muter ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Karena itu sudah gitu loh. Aku sudah jelaskan gitu. Ini di tanggal 20 waktu live. Sekarang tanggal 26. Makasih Kak Budi yang Kakak di tap-tap dulu layarnya biar nanti saya mau menjelaskan ya. Kita bahas bareng-bareng, kalau bahasa kita mah bahas bareng-bareng. bukan aku ngajarin ke teman-teman tuh, enggak. Aku belajar sama teman-teman juga ngasih masukan sama aku, karena aku kan belajarnya telat dulu, Kak. Ya, baik, lanjut. Boleh teman-teman lihat di sini yang ada disematkan kitab mushaf i'rab yang saya sematkan itu namanya Al-Qur'an i'rab perkata. Kadang-kadang di situ suka dikasih diskon gitu. Kan gratis ongkir. Nah, saya sematkan di sini. Ini yang A5 ya. Ya, A5 itu agak kecil, Kak. Kalau yang A4 itu ukurannya besar. Ya. 20 kali 30. Ya, 21 kali 30 jadi besar, agak besar. Kalau yang ini kecil, 14 kali 20. Ya. Makanya kalau belajarnya sering saya zoom. Di balik maktub alaih jadi fa'il. Maktub alaih jadi fa'il yang mana? Di dalam ayat itu nggak bisa, Pak. Kalau dalam ayat kan nggak boleh, itu ayat Quran ya. Kecuali kalau misalnya bahasa ini kita misalnya merubah gitu di dalam, misalnya Ahmad wa Ali gitu, atau Ali wa Ahmad gitu kan, bisa gitu. Cuman nanti kedudukannya yang satu jadi fa'il, yang satu jadi maktub gitu. Monggo silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Iya. Ya, kalau tadi kata Kak Aman, kalau dipahami berarti fa'ilnya ada 2 gitu. Kayak Musa wa Harun gitu. Terus kan sesudahnya kan pasti fi'ilnya itu dahabani gitu kan. Iya kan? Yakula gitu kan, berarti 2 orang itu, iya. Dahaba gitu. 2 orang itu, yakula 2 orang itu gitu. Iya. Kasih. Silakan tetap lagi, baru 800 ya. 800 apa 300? Kepo. Baik, kita lanjutkan di ayat 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ini lagi sama seperti yang tadi kan udah ya. Kalau di dalam mushaf i'rab itu nggak ini kan, Kak. Nah, di sini kan kita lihat. Ya, kita lihat ya. Wawunya itu huruf atop. Aladina isim mausul sebagai maktub, di sini maktub. Nah, maktub alihnya kemana? Ke aladina yang di atas gitu, ya kan? Yu'minuna ini fi'il mudhari majrur ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Maka kita terjemahkan mereka beriman. Ya. Bima dengan apa? Sampai sini tadi ya. Bima dengan apa? Bi-nya itu huruf jer, ma-nya itu majrur, kan? Isi mausul sebagai majrur. Begitu dalam al-i'lan.
kalau ini isim mausul, maka kita butuh apa? Silah dan aid. Unzila. Unzila ini berarti silah ya kan? Unzila ilaika berarti silah. Sekarang pertanyaannya, aidnya mana kak? Aidnya mana? Baik, mari kita kerjakan. Da. Oke, waladina, wawunya ini adalah huruf atop. Maaf, ini kecil-kecil ya. Gedein dulu. Biar agak. Gak apa-apa, kakak kalau belajar, ciri-ciri orang soleh itu kalau belajar yang pertama menyimak, mendengarkan, yang kedua menulis. Nah, saya lagi nulis nih. Kemudian yang ketiganya membaca ulang atau memberikan kepada yang lain, mempelajari kepada yang lain. Itu ada di kitab apa yang mencari ilmu itu. Saya dikasih tahu sama Pak Ustadz kemarin. Walladzina, wa-nya ini sebagai huruf atop, berarti yang sesudah huruf atop namanya apa? Sesudah huruf atop yang nempel namanya apa? Maktub, ya kan? Kalau atop depannya namanya maktub, ya kan? Ya. Alladzina ini adalah, kita tulis dulu, isim mausul. Ya, kalau pemula itu harus pelan-pelan aja belajar sebagai maktub. Karena ini adalah isim mausul, maka kita butuhnya dua. Butuh dua ya. Silah dan aid. Baik. Yu'minuna ini apa? Yu'minuna ini adalah fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari, gitu kak. Sekarang cari fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu, takdirnya apa? Hum. Makanya bilang mereka beriman, ya kan? Nah, yu'minuna bima unzila ilaika wa bima unzila min qablik, itu namanya silah. Namanya silah mausul. Nah, silah mausul ini itu ada aidnya, ya kan? Nah, aidnya kemana? Alladzina, aidnya itu adalah hum, yang ini. Hum kembali ke alladzina. Makanya orang-orang yang di pesantren, aku kan nggak pernah pesantren ya, aku nggak pernah duduk mondok di pesantren lama gitu. Aku dapat ilmu ini dari pengajian, kemudian dari pernah daurah gitu loh, berapa 2 bulan kalau nggak salah. Terus habis itu menyenangkan sekali. Terus kemudian habis itu aku online, belajarnya online sampai sekarang, dan terakhir aku mendapati metode Al-Iqlan. Makanya aku pengen teman-teman juga merasakan betapa mudahnya gitu untuk mempelajari Al-Quran dari sisi i'rabnya, yang kata orang itu rada pusing-pusingnya. Kalau misalnya pusing itu atau tidak mendapati yang bagus di dalam apa istilahnya pemahaman kita, itu kita syukuri, telan aja ya, telan aja, nanti kita terus belajar gitu kak. Baik ya, berarti silahnya ini adalah yu'minuna, terus kalau dalam metode Al-Iqlan terus sampai ke belakang. Nah sekarang aidnya mana? Aidnya ini aid ya, di sini aidnya. Saya tulis bahasa ini aja ya, aid ya. Aidnya ini adalah hum, kembalinya kemana? Alladzina. Waladina wawu atop, wa-nya itu wawu atop, alladzina isim mausul sebagai matub, butuhnya apa? Kalau ada isim mausul maka butuhnya silah dan aid. Yu'minuna, mereka beriman, fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Hum sebagai aid dari alladzina gitu. Kalau di ini kan waladina dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Siapa mereka? Baliknya ke alladzina. Begitu ya kak ya? Pusing tapi nikmat bu. Kak, daripada kita misalnya mendiamkan kepusingan kita. Terus aja belajar, terus aja belajar. Nanti akan ketemu senangnya kita tuh. Ngutak-ngutik kayak bahasa. Teman aku mah gini,
Itu dia ya, teman aku waktu di SMA saya kan dulu biologi ya. Tahu berarti kan kalian kalau jurusan biologi itu tahun berapa aku waktu itu di SMA-nya. Kalian belum pada lahir kali. Terus habis itu tuh kalau dia ngelajarin matematika itu kayak apa aja dikasih apa, cari lagi, kalau kita mah pusingnya. Iya, tapi pusing nate nggak diterusin dia mah karena mungkin sudah mendapatkan apa ya kliknya jadi sama matematika itu terus aja sampai sekarang beliau menjadi guru matematika di SMP Majalengka kalau nggak salah iya. Kalau ketemu tuh ya Allah, masya Allah, tabarakallah ya. Habis sudah ya, kita lanjut. Jadi kalau pusing kata Ustadz Sugi itu telan aja. Yuk minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Kita udah selesai ya, ketemu sila dan aidnya di sini untuk aladi. Udah clear, selesai. Oh, kalau sulitnya dapat nanti saya tak boleh, Kak. Belajar itu sampai kita ke liang lahat ya. Udah pelajari lagi. Pasti ada yang menarik di situ. Bima dengan bi, ini bi-nya itu huruf jer. Huruf jer, unjila, maknya ini sama, maknya ini isi mausul, Kak. Isi mausul sebagai apa? Sebagai majrur. Maaf tulisannya bagus ya, Kak. Tulisannya kecil-kecil. Oke. Berarti ini isi mausul. Ya, bima. Imbaknya panjang ya karena ketemu sama alif dalam tajwid begitu. Ini berarti butuhnya apa? Butuh silah. Satu silah, yang kedua aid. Ya kan? Aid. Baik. Kemudian kita lihat unjila. Unjila ini adalah apa, Kak? Ini unjila. Fi'il madi. Fi'il madi apa fi'il mudhari? Madi. Fi'il madi apa mudhari, Kak? Ayo, yang lainnya. Ya, Kak. Fi'il madi apa fi'il mudhari? Ada berapa orang sih yang ikutan nama aku? 12 loh. Ayo, 12 itu orang itu harus, kalau tempat aku harus pengen belajar. Kalau bisa komal ya. Madi majul, masya Allah, baik. Madi majul. Mudore bos, baik. Waya mudore, baik, Kak. Ya. Baik. Yang bilang mudore naik, yang bilang majul fi'il madi naik. Baik, belajar bareng-bareng. Kalau mau naik, tapi aku nggak maksa sih ya. Aku nggak maksa, silakan kalau mau ikut pon bareng naik. Nggak mau. Oke, ada yang mau naik, silakan. Kak Eda, ya. Tak itu kan dulu. Assalamualaikum kakak Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Eda. Kakak dari mana? Ya, Makassar. Makassar Makassar. Ustazah. Iya, iya Ya, baik. Yang aku yang banyak bilang kesulitannya tuh Rob itu. nikmat tahu Banyak Kak. sulitnya Rob kalau ditanya. Iya. Ah, iya, masya Allah. Iya, baik. Itu kita bisa lihat dia itu madi atau mudore. Memang karena ada alifnya itu kadang-kadang terjebak ya. Tadi siapa yang bilang mudore bos? Nanti saya naikkan. Saya pengen tahu alasannya apa. Masya Allah. Kalau nah ya mudore itu enggak ada ininya, enggak ada ciri-ciri mudore yang berawalan a utatu ya yunanu. Itu kan Ya, bukan. ya menurut kakak gitu. Iya. Sebentar, ini kata Kak Brewok gimana kok bisa mudore? Ya Kak, silakan kalau nggak mau naik di typing aja kenapa disebut mudore. Ya, baik.
Iya, berarti Kak Eda udah tahu dong ilmu dasar nahwunya banyak banget berarti daripada saya bisa jadi. Mondok tadinya, Kak? Baru belajar, baru belajar, Mi, baru belajar. Masya Allah. Boten, Baru aku Masya Allah, pusing. sade. Boten tukaran, boten. Ini nanya gitu loh, Ustad. Kenapa kok ini, apa disebutnya mudore gitu loh. Gak apa-apa di typing aja gitu. Baik, udah lama berapa berapa lamanya, Kak Eda? Tapi itu kan udah tahu. Baru ikut tamis, baru ikut tamis. Oh, Baru ikut tamis. tamis, Bun Mi. Oh, itu tamis. Iya, Masya Allah. Iya, metode tamis ya. Saya pakainya metode Aliklan baru untuk masuk pemula. di baru masuk di eh, apa ya? Jumlah fi'liyah. Heeh. Jumlah fi'liyah, Masya Allah. Baru Ya, ya. Kita itu kalau apa yang pemula itu banyak memang metodenya. Kebetulan saya pernah belajar di beberapa tempat. Kemudian ini ada yang metode Aliklan yang ya istilahnya lebih ke pemulanya lebih gitu loh. Nah, saya coba bareng-bareng belajar sambil sekalian mengasah untuk penambahannya gitu. Baik, Kak Eda, lanjut ya, Kak. Bima, bi-nya ini huruf jer, maknya ini isi mausul sebagai majrur. Berarti isi butuh apa? masuk Butuh sila sama aid. Kakak bisa lihat unjila sila. ilaika. Unjila ilaika ini Ya, ilaika bentuknya itu sila. apa? Sila ya. Sila. Baik, sila. Unjila ilaika. Ini sebagai sila. Unjila berarti unjilanya ini fiil apa? Fiil apa tadi? Fiil madi Fi'il madhi majhul. 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 Baik, majid satu. Iya, fiil madi majhul. Majhul tapi Kak ya. Anjala yunjilu gitu kan? Iya. Sekarang Jalayun dulu. yun ah, Jalan. yunjalu apa yunjilu? Sekarang unjila ini karena bentuknya majhul, kemudian dengan domirnya apa Kak? Anta ya. Iya. Buk, Apa? hia, hia, ya. Iya, Hia. betul iya. Huwa, huwa. Maaf. Wah, wah berarti Bukan ya? Salah. yakin Huwa ya. dulu Kak. Dia Unzila, unzila, unzilu, unjilat, unjilata. huwa, Uwa, uwa. huwa. Iya apa ya? Masih terkadang terkecoh sih di itu. Oh, Huwa, mudhore huma, kalau hum. Iya, huwa lah. kalau lam dibaca doma. Kalau lamnya dibaca doma unjilu gitu. Oh, gimana Iya, gimana? Oh, Ana. huwa. Pak Izam ayo naik. Pak Izam, Pak Izam katanya Ana. Ana ya. Oh ya, Ana. 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 Pak Izam naik. Tadi Bentar skill kakak dulu ini. Cak Badi ini lucu. Masya Allah. Anda Ini bahibah juga. awi. Motor. Pak Izam mau naik? Nggak. Oke. Bima unzila. Bima unzila. Kak Eda, ngambil unzila sebagai fi'il madi majrur diartikannya gimana, Kak? Eh, eh, telah diturunkan. Iya, telah diturunkan. Apa ya? Iya, telah diturunkan. Berarti domirnya apa, Kak? Yang ketemu tadi. Ya, hiya, huwa, apa anak? Kakak pilih satu aja. Ana ya, ada kayaknya Ana. Itu. Eh, Katanya tadi fi'il madi. Kalau ana belakangnya kalau fi'il madi belakangnya pasti tu. Bukan. iya, huwa lah, huwa. Dua. La lalu et, la lalu et. Berarti huwa deh. Dua, iya. Dengan Iya. di sebagai fa'il. Fa'ilnya huwa.
Unzila telah dia Iya, turunkan. Ilaika? Ila apa ila? ila ila jer ya. Huruf huruf jer. Terus kaknya Huruf domir mutasil jer. sebagai Kan domir mutasil sebagai eh, apa namanya? ada huruf jer berarti Sebagai domir. domir ya. Ya, betul domir. Cuma domir mutasilnya sebagai apa? Ketika ada huruf jer berarti belakangnya apa? Sebagai fa'il, sebagai fa'il, fa'il, Bukan. sebagai fa'il. Bukan. Sebagai apa? Kalau ilda ila, Eda lihat ada ila, berarti kaknya ini domir mutasil sebagai majrur. Sebagai majrur. Majrur. Iya, kalau gini, kalau seperti bi, ini kan bi, Kak. Ya, baik, Pak. Pak Izam paham ya, ini bukan ininya Ana ya, yang bukan Ana ya. Ini unzila, ini majid satu. Ada tambahan alif. Najala, aslinya najala terus tambahan alif jadi anjala, berarti anjala, afala gitu. Majid satu. Kalau misalnya dia itu Ya, sebagai karena fi'il madi, jadi unzila begitu. Bukan alifnya ini bukan berarti ana, Pak Izam. Bukan ya? Baik. Kemudian yang tadi, kalau ada huruf jer, maka pasti belakangnya apa, Kaidah? Apa? Majrur. Ada. majrur. Ya, betul majrur. Karena Di ada sini huruf yang ma, mengejarkan ya. iya betul. Ma ini adalah isi mausul. Isi Mau mausul itu butuh silah dan mausul. aid. Iya, butuh silah dan aid. Kakak Aid tadi itu udah apa? bilang unjila ilaika ini sebagai silah. Sekarang aidnya mana, Kak? Itu yang aku belum mengerti, kalau aid itu apa sih? Aid itu domir yang kembali ke isi mausul. Oh, Iya, oh, ya berarti kaknya tadi aidnya ya. apa? Yang mana? Ya, yang Kembali kayak ke tadi. musuh. Bima unjila dengan Kaknya itu ya. apa-apa yang telah dia turunkan ilaika kepada engkau. Dianya siapa ini dia? Kaknya ini aidnya ya. Iya, cari. Ya Oh, ini ini menurut kak, domirnya, domirnya. ya, domir. Menurut kakak aidnya mana? Yang Domir kak ini tadi ilaika. kepada engkau. Ilaika. Berarti Jar dengan majrur aid. ya, ya. Kalau misalnya ini domir kaknya ini sebagai baliknya yang ke emak, berarti dengan kamu telah diturunkan kepada engkau. Oh, Iya. oh, merujuknya ke situ ya. Iya, iya, iya. Aidnya Aidnya oh, apa? aidnya huwa, fa'ilnya. Ini Ya la. fa'il. Baik, kalau misalnya Aid fa'ilnya huwa, kita cocokkan. Bima dengan dia, unjila yang telah dia turunkan ilaika kepada engkau. Cocok apa enggak? Dengan dia. dengan Kan yuk minuna, orang-orang yang yuk minuna bima dengan dia, unjila ilaika yang telah diturunkan ilaika kepada engkau. Oh kepadamu. Iya, iya cocok. betul, Kak Siva naik, Kak Siva naik. Bukan ini isim. Kak Siva naik. Kalau maksudnya ini isi mausul kan, isi mausul ma itu butuh namanya silah dan aid. Silah itu penjelas tentang ma. Aid itu domir yang kembali ke ma. Ya, kalau Kak Siva bilang aidnya adalah ma, ini lagi cerita ma ini sebagai isi mausul. Gitu loh Kak. Paham Kak Eda? Jangan pusing. Kalau misalnya kakak misalnya ya, nggak apa-apa. Jadi Iya, aid itu Kak, aid itu bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan, bisa iya, juga dibuang. iya. Ya, Oh ya, sekarang kita mustatir coba. ya, mustatir. Bima dengan apa? Apa? Dengan sesuatu. Unjila yang dia Allah. Kan Allah kan ini? Allah telah. Bukan. Unjila yang telah diturunkan ilaika kepada engkau. Sebentar. Oh ini berarti maf'ul bih ya. Nasab ya. Ya Kak. Ya nasab, kalau maf'ul harus nasab. Maf'ul bih harus nasab. Sebentar Kak. Bima unjila. Ayo yang lainnya.
Bima dengan apa-apa yang unjila telah diturunkan. Baik, berarti ininya domirnya huwa. Domirnya huwa ya. Sekaligus fa'ilnya ya. Bukan Kak, kalau unjila itu Fa'il ini. mustatir. Kalau unjila itu kan domi fi'il madi majhul ya. Kalau fi'il madi majhul berarti dia butuhnya apa? Naibul fa'il. Ya kan? Naibul fa'il ya kan? Bima dengan yang diturunkan, telah diturunkan ilaika kepada engkau. Ya, mangga. Sudah agak repot. Baik. Domi wal jumlatu silatu mausulah mahala minal i'rab ilaika ila. Ini bukan Allah ini. Kalau anjala Allah ya. Allah telah menurunkan ilaika kepada kau. Kalau unjila telah diturunkan berarti huanya kembali ke ma, Kak. Iya. Mana Ustaz ini. Oh, Cak Matnya nggak ada di sini, Pak Izam. Nggak bisa dinaikkan dia. Ayo Pak Izam naik. Ya, Pak Izam naik. Saya agak ini agak. Jadi ini kaidah. Bima dengan apa-apa yang unjila telah diturunkan ilaika. Ini sila ini adalah penjelas tentang ma. Unjila ilaika telah diturunkan ilaika kepada engkau, berarti fa'ilnya adalah huwa. Huwanya baliknya ke ma. Gitu, Pak. Iya, iya. Ya. Pak Izam gimana, Pak? Saya masih bingung juga itu, Teh. Ya. Oke, kita ulangi ya. Bima. Sama pada bingung. Tidak apa-apa deh Unjila. biar kita. Iya. Kepada apa-apa yang telah Ya. diturunkan ilaika kepadamu. Pada sesuatu yang telah diturunkan. Turunkan kepadamu. Kepadamu. Iya, ilaika padamu. Ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu. Jar majrur. Iya, kepadamu. Ini Bu ya. Baik. Jadi kan ini B-nya ini adalah huruf jer. Huruf jer ya, Pak? Huruf Ya. jer. Ya. Ini adalah isi mausul sebagai majrur. majrur, sebagai majrur. Majrur. Baik. Ya, majrur. Nah, yang ma ini butuh namanya sila. Silanya ini adalah ini ya, Sila. sila ya. Sila. Penjelasan. Ya, sila itu penjelas. Pusing sendiri padahal mah mau nerangin karena ini masul gitu loh, Pak. Jadi Bapak tadi dengernya kan ini anak itu ya, kan anak. masuk sila ya. Kenapa? Kenapa? Mausul sila kedudukannya sibul jumlah. Oh, Sibul ini. jumlah mausul sila. Oh, sibuk jumlah mau susilah. Sebentar. Sibul jumlah mausul sila. Yang ini ma unzila ilaika. Aku turun. Unjila ilaika itu fi'liyah, Bu, bukan sibuk jumlah. Ini namanya silah mausul. Silah mausul, penjelas dari silah gitu loh. Iya. Ya, sekarang butuhnya aid. Iya. Pak Ijam. Gak apa-apa, matikan kok ini, Pak. Ini adalah silah. Kemudian silah mausul ini di sini butuhnya aid. Kalau aid itu di sini ada huwa gitu loh. Sama Ya. dengan Nah, ada huwa. Oh, udah terang sekarang. Bismillah. Alhamdulillah. Bi huruf jer, ma isi mausul sebagai majrur. Karena di sini ya sebagai majrur. Karena di sini ada ma, maka butuh dua yaitu silah dan aid. Ya kan, Kak? Ya kaidah. Unzila yang telah diturunkan. Apa yang telah diturunkan? Huwa berarti baliknya ke ma gitu, Kak. Ya kan, bener? iya. Ya. Jadi
bima dengan apa-apa yang telah diturunkan, yaitu ma, ya kan? Ya kan? Dia ma ilaika kepadamu, kepada siapa? Kepada Rasulullah kan? Kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya kak ya. Alhamdulillah udah ketemu. Itu kak, sebentar. Oh Pak Iza mau naik, baik ya, biar dia belajar lagi. Apa Pak, ada iklan lagi? Iya, ada iklan lagi masuk. Ya Pak Izam, jadi jangan terkecoh sama unzila, ini ada alifnya berarti ana gitu. Ya, Karena balik ini lagi coba udah ketemu belum airnya di mana itu? udah ketemunya di huwa di sini. Karena yang Hmm, telah karena di sini menyimpan domir, yang domirnya itu adalah apa, kan telah diturunkan gitu. Kalau tidak ada di sini naibul fa'ilnya berarti di sini gitu. Naibul fa'ilnya huwa gitu loh Pak. mm-mm. Nah, gini kan huwa. Kalau aid itu adalah domir yang mansub kan? Iya. Domir Domir mansub. yang mansub. Iya, biasanya domir mansub, Kak. Huwa ini Bu. Biasanya kan domir mansub. Misalnya gini, unjila. Waduh, Ya di itu aja di mic-nya di unjila itu telah diturunkan. Telah diturunkan berarti kan yang dia menurunkan gitu kan. Kalau ada dia menurunkan kan pas aktif ya Bu ya. Kalau dia telah diturunkan Iya. berarti di situ ada apa Bu? Ada objeknya. Majid. Iya. Iya, ada objeknya. Nah, ini objeknya adalah huwa. Yang diturunkan, yang telah diturunkan tuh apa? Yaitu ma. Paham ya Bu ya? Coba kita ulangi lagi. Bima dengan apa saja, dengan sesuatu yang telah diturunkan. Berarti di sini ada ma gitu, ada domir ma yaitu huwa, huwanya balik ke ma gitu. Ya kan? Huwa unjila gitu. jadi gimana itu maknanya tuh, Teh? Ini Bima dengan ma apa saja unjila yang telah diturunkan, dia telah diturunkan, dianya balik ke ma gitu. Oh gitu ya. Iya, lah di sini kan gini Pak. Wa domir ila harfu j sebentar wal wawu nah. Ini walladzina yu'minuna bil ghaib. Bima, sebentar Bima ini adalah bi huruf jar mabniun ala sukun wa ma ini isi mausul kan? Isi mausul Ya. mabniun ala sukuni fi mahali jarin bil huruf karena bil harfi dengan adanya huruf. Terus unjila fi'lul madi mabniun lima lam yusama. Kalau ada tulisannya lima dengan Majhul. Ya lam majhul ya. yusama fa'ilu tidak ada disebutkan fa'ilnya, dia tuh mabniun alal fatli wa naibul fa'il. Nah, ini domir mutasid. Ya, domir Takdiruhu. mustatirnya itu takdiruhu huwa ada di dalamnya kan. Iya, Bu, di sini tuh naibul fa'ilnya ada di dalamnya. Jadi domir apa? Domir yang mansub kan? Domir Iya, yang iya. mansub itu maksudnya di dalam posisi biasa dia tuh domir yang masuk karena dia itu asalnya dari maf'ul bih, ya kan? Karena asalnya dari maf'ul bih. Paham, Bu? Yang Kalau tersembunyi ya. ya nggak Mustatir ya disebut yang tersembunyi. yang tersembunyi muhon. Enggak disebutkan. Betul. Wa jumlatu silatu mausuli la mahalalaha minal i'robi. Jadi ini silah mausul. Kalau di dalam i'rob, bahasa i'rob itu kan unjila itu sudah silah mausulnya. Nah, di dalam silah mausulnya itu ada ini, ada domir gitu. Ada domir yang tersembunyi gitu kan. Itu huwa. Atau bisa juga Mansub. saya pengen nanya sama Pak, bisa kalau misalnya ini kan bentuknya kan pasif ya. Kalau misalnya dia itu domirnya sebentar. Kalau dia ini kan unjila ya Bu ya. Unjila. Unjila. Ini kan pasif.
Sip. Kalau di ini kan majhul. Nah, kalau misalnya yang aktif, kalau aktifnya gimana? Aktifnya gimana, Pak? Anzala. Anzala. Anzala, baik. Zala. Anzala, baik. Ini kan aktif. Aktif berarti maklum ya kan? Maklum. Kalau ini anzala, ini diartikannya gimana? Dia menurunkan kan? Menurunkan. Ya, dia menurunkan. Kalau ini unzila, dia diturunkan, bukan? Diturunkan. Ya, diturunkan. Diturunkan. Sekarang, Ya. anjalahu. Misalnya di sini ada hu. Anjalahu. Anjalahu, dia telah menurunkannya. Berarti hu-nya yang di sini sebagai apa, Bu? Domir. Aid gitu ya. Domir. Hah? Domir. Ya, domir, betul Ibu. Domir sebagai apa? Domir yang menempel pada fi'il apa, Pak Izam? Maaf, maf'ul bi. Oh iya, iya. Ya, Maf'ul. maf'ul bi. Ya. Ulbi. Ya. Anjala ini adalah fi'il madi, ya kan? Fi'il madi dengan ya, fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu. Domir mustatir huwa. Ya, huwa. Huwa. Baik. Kalau dalam posisi seperti ini, kita akan bisa misalnya kita kasih nih, Pak. Bima dengan apa-apa. Bima dengan apa-apa. Dia telah menurunkannya. Berarti ini aidnya mana? Misal kita buat kalimat seperti ini. Bima anjalahu. Berarti yang jadi aidnya mana? Sebentar. Maknya ini kan berarti isi mausul kan? Ini isi mausul. Ya, isi mausul. Putus silah, nah silahnya tuh ini. Ya, silahnya adalah ini. Kemudian silahnya itu terdiri dari fi'il madi. Kemudian fi'il madi biasa kan ya, fi'il madi maklum. Kemudian dengan fa'ilnya yaitu huwa, hu-nya ini sebagai maf'ul bi. Yang menjadi aid yang mana? Maaf, dia agak pusing dikit. Menjadi aidnya mana, Bu, Bapak? Iya. Dia telah menurunkan yang dia Iklan, Mi. Bentar ya, Mi. Lagi ada iklan. Iya. Kita dengar. Ibu lagi kerja. Bima anzala yang dia telah menurunkannya. Iya. Berarti hu gitu, Teh. Ayo. Ya, Bu Eda gimana, Bu? Ada iklan dia katanya. Oh, ada iklan dengan apa-apa Ada yang iklan. ya, dengan apa-apa yang Apa-apa yang telah yang dia telah menurunkan dia turunkan kepadamu ya. Kepadamu ya. Kak, ini dibuat Kepada engkau. ini bentar, ini cuman dibuat itu aja, Bu. Dibuat kalimat baru. Bima unjilahu. Bima anjalahu. Ini kan bentuk ini. Kalau seperti ini aidnya mana begitu? Tapi sudah biar tahu. Iya, baru ada yang dapat kayak begininya. Jadi kalau dapat kita pakai selempan. Iya. Jadi Ya satu paket. betul, Pak Izam. Berarti anjalahu hu-nya baliknya ke Ma, ma. Ya, betul. Nah, Jadi biasanya yang kemarin kita pernah disebutin itu ada yang dibuang, itu dibuang misalnya fa'il yang domir yang dibuang, domirnya itu domir mansub biasanya. Aid yang dibuang itu biasanya domir mansub. Misalnya gini. yang kanu itu gitu. Ya, yang kemarin. Itu tuh apa itu mah karena masuknya si B jumlah, Pak. Ini kan bukan si B jumlah, ini mah jumlah. Ini kalau misalnya di sini. Di Ar-Ra'du ini ya. Yusabbihu ra'du bihamdihi wa malaikatu min hifatihi wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha mayyasa. Nah ini, Pak.
Man itu biha padanya, man pada orang yang yasha'u nih yasha'u. Yasha'u itu kan fiil mudore dengan failnya apa Pak? Huwa. Huwa. Huwanya apa balik ke man? Enggak. Enggak, baik. Berarti ini ada ada yang dibuang. Ya, kan ini man kan isi mausul kan ya. Isi mausul. Kalau isi mausul kan ininya silah kan? Ini silah. Tak sila. Silah. Kemudian kita butuh aid. Nah, aidnya ini dibuang. Harusnya mayyasa'uhu gitu loh, Pak. Jadi gimana tuh itu memaknainya tuh? Man pada barang siapa yang dia Allah menghendakinya. Man. Ya. Gitu. Bukan menghendaki orang itu ya. Menghendaki pada orang itu. Bukan begitu ya. Sama. Sama. Kan gini, man pada siapa yang, man itu siapa? Yasa'u menghendaki, Allah menghendaki padanya, pada orang itu, man gitu loh Pak. Iya. Ya, paham ya? Baik. Paham. Berarti domir yang kembali ke isi mausul itu biasanya domir yang mansub, iya kan Pak? Iya. Ya, nah ini yang dibuang, ini dibuang. Karena kalau ini ada yang tersembunyi di sini nih, yaitu huwa, itu nggak bisa balik ke man, karena huwanya itu milik Allah. Ya kan Pak? Iya. Ya, huwanya itu milik Allah. Kalau man itu orang, makanya Orang, dia ya. Allah menghendaki padanya, pada siapa? Pada man gitu loh. Jadi di sini ada ada domir hu yang dibuang gitu. Itu asyartu ya, ya. Asyartu ya, man ya. Man syarat, Man bukan itu man. masuk asyartu. Ini maf'ul bih. Bukan Maf'ul isi. bih, mannya itu. Iya, mannya itu maf'ul bih. Jadi ini namanya isi mausul, Kak. Isi mausul sebagai maf'ul bih. Oh, mannya. Silakan, Kak. Ya, Kak Wahida silakan. Iya, makanya Bu Eda ya kita ini masih belajar. Jadi kalau nggak ngerti itu wajar gitu. Iya, Iya. Pak Ijam Orang awam. udah punya ini, tinggal melancarkan nggak apa-apa. Jadi kalau di sini kan tadi Malu saya dia bilang tinggal melancarkan. ya tinggal melancarkan enak ya Pak. Malu dibilang tinggal melancarkan ternyata masih Maktub. belum lancar. Ya ini kan huruf Huruf atop Pak. atop. Ya huruf atop Bu. Kemarin kan ada tadi ada yang kemarin Pak waktu di ini saya tunjukin ini ada huruf atop itu. Saya mau tanya. Itu huruf atap itu kan harus sepadan kalau kata dengan kata, Ya, kalimat dengan kalimat. betul. Tapi kalau dari sisi makna saya melihat itu bertanya juga kok guru disejajarkan dengan malaikat apa memang Oh, dari itu semua bersumber dari cahaya gitu apa bagaimana tuh? itu apa namanya pemahaman tentang tafsir saya nggak ini kan begini Pak yang saya tahu dari Ustadz Sugi sepadan itu dalam i'robnya. Iya, sepadan dalam i'robnya itu udah kita pahami lah. Nah kalau udah dalam nahu shorof seperti itu kelanjutannya itu bukannya di ini tafsir Pak. Ya jadi udah berhenti di situ. Ya Apakah seperti tadi ya ada yang bilang fa'ilnya berarti dua. Ar-Ra'nu dengan malaikatu ya. iya kalau Kalau dalam bahasa kias dalam bahasa biasa sepertinya iya tapi hanya satu yang disebut. iya sebab wal malaikatu itu dia huruf atap dan malaikatunya maktub ya. Betul kalau dalam bahasa Tapi Indonesia kan sebetulnya saya bertanya juga tadi, apa kita bisa balik? Yusabbihul malaikatu warra'du. Apa bisa begitu tuh?
Kalau dalam ayat kita nggak bisa bolak-balikin ya Pak ya? Aku nggak berani Pak kalau kayak gitu tuh. Jadi apa Iya, namanya? iya, Kecuali kalau iya, gini. ini lagi diskusinya, teh bukan Ya nggak apa-apa sih bukan Pak, nggak apa-apa. bukan Cuman berani dan tidak berani. Saya juga hasil renungan gitu ya. Kayak kemarin gitu. Kenapa kita puasa itu Allah harus mengatakan dulu juga sebelum kamu juga orang diperintahkan puasa. Padahal menurut akidah saya gitu yang saya anut, meskipun Allah enggak bilang misalnya dulu juga orang disuruh puasa, saya tetap akan laksanakan gitu. terus jawabannya apa? Kenapa? Jawabannya apa? Ya iya itu dalam renungan saya gitu bukan. Saya belum tanya ke Cak Ma, belum Ini tanya ke Ustadz Sugi gitu tuh. Itu hanya dalam Ya lebih baik tanya sama yang lebih. Kalau bisa di Mi, gimana Kak Eda? Bunda Bimin, Ya, ini Al-Quran ini ya, I'rab ya, Al-Quran I'rab ya. ya Quran itu Mi. Nih Kak Ini Eda. Al-Quran. Ya, yang ini ada Quran sebentar. Kok ada itu ya? Ikutan ini. Coba. Iya. Ya, Itu ukuran berapa ya, Mi? yang ini yang saya pegang itu kecil. Ukuran berapa tuh? 14 kali 20. Iya. Kalau yang besar ada, tapi harganya 100 berapa? Nanti saya sematkan kalau ada. Masih ada nggak ya? Nanti saya sematkan. Itu bisa ndak aku dikirimi lewat yang maksudnya lewat tidak masuk di ini, tidak masuk di Shopee ya. Oh gitu. Tapi yang ukuran yang sebuku itu buku tulis ya, ada ya, Mi ya. Ya ini sebuku tulis yang ini tuh. Seukuran buku tulis. Ya ini sebuku tulis. Sama kan? Ini kan sama kan? Itu yang sudah harga 100 lebih ya, Mi ya. Iya, ini kalau yang harus sebuku tulis ini harganya 89 tadi saya sematkan. Heeh. Kalau Sebuku yang tulis. ya itu Heeh. 89. Terus kalau yang Kalau yang besar itu yang A4 itu lebih besar, itu 20 lebarnya, panjangnya 30, itu 100 berapa gitu. Iya. Ini di Tokopedia. mau yang itu. Kenapa? Oh, yang besar. Aku mau yang besar. Oh, yang besar. Biar enak lihatnya kan. Kalau kecil itu gimana? Kalau kecil Pakai kecil juga terbaca bagus ya. Iya, terbaca bagus. Maksud saya kalau kecil juga bisa dibaca bagus, terus bisa di ini. Ada ini ya, Bisa dibawa-bawa ya. Iya, bisa Yang mudah dibawa-bawa lah intinya. Dan Ya, kalau yang udah dibawa yang ini. Ya. Nanti bisa DM aja kalau misalnya kalau lebih enak memang lewat ini lebih murah. Kadang kalau saya lihat suka dapat diskon juga gitu loh, Kak. teh. Ya. Kalau itu saya suka baca di markas tafsir itu ya bagian i'rab itu. Kadang aku udah ketemu mubtada gitu. Nyari khobarnya di mana gitu. Apa Iya. tidak mesti ada khobar gitu mubtada itu Kan gimana sih? disuruh belajar kan, Pak. Pak disuruh belajar. itu jumlah ismiyah ya. Yang Mubtada harus ada khobar. Betul. Kalau itu jumlah ismiyah ya. Ada Cak Mat tuh. Cak Mat disuruh naik. Puyeng saya. Daripada nyengir bae dihandap. Iya, biar Nah, tadi Kenapa? tadi ngeledek tadi katanya anak bahebang. naik ahlinya lagi ya. Ya, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana bahebak. Jadi hati-hati. Laki-laki sama laki-laki. Ustaz mau nanya. Kan biasa toh. Ya, apa? Bima unjila ilaika itu Kak, kalau misalnya ini kan kalau ini bentuknya fi'il madhi mazul, itu yang naibul fa'ilnya bisa langsung menjadi aitah. Ya iya dong. Oh, nah itu Bu. Di unzila yang diturunkan ma tersebut Iya.
unzila gitu Pak. Itu jelas fi'il madhi karena madhi itu fal madhi maftuhul akhiri. Fi'il madhi itu mabni fathah Iya. akhirnya. Iya, tadi Kak Brewok itu bilang katanya itu goreng. Tapi akhirnya Kalau fi'il mudhari harusnya unzilu. iya. Iya. Betul, terus abis itu diralat sama beliau katanya kalau lamnya itu doma. Loh, orang saya bilang unzila kok. Terus itu ya alhamdulillah. Jadi dia lebih expand dari saya. Begitu ya, Ustaz. Jadi kalau saya bilang kalau ada unzila bentuk dari fiil madi mazul itu atau yang yang fiil mudhari majhul juga, kalau misalnya itu yang jadi ininya langsung menjadi ini ya, menjadi isi mausul ya domirnya. Bisa gini loh Bun, masalah aid itu nanti terserah dia itu ada di naibul fa'ilnya atau dimanapun terserah, yang penting itu memang ada dan tidak dibuang ya. Kalau nanti dibuang ya nanti Diperlihatkan makanya kan belajar Berarti itu nahwu, tidak belajar dibuang sorof itu, itu tidak lepas dari ilmu lugha, dari ilmu bahasa. Jadi makna memang harus tahu. Kalau misalnya begini, bima anzalahu berarti hunya menjadi aid ya, Ustaz? Yap. Iya. Failnya nanti di belakang biasa bima anzalahullah misalkan. Oh ya, nah, itu seperti kalimat apa yang satu lagi, Ustaz? Bentar ya, Pak Ijam tadi yang nanyain tuh, Yang mana? yang tadi katanya dibulak-balik boleh Oh nggak? iya iya. Sini Ustadz, itu yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu. Itu padanan di nahwu ya. Saya kenapa itu dari sisi makna gitu. Coba agak dikerasin suaranya. Ada yang nangis soalnya. Kedengeran. Iklan itu ar-ra'du itu jadi maktub alaih dari malaikatu. Terus Artinya ar-ra'du itu sepadan ya dengan malaikat dari sisi Itu nggak boleh ada suara nangis anak. kata, dari sisi kata atau dari sisi kalimah ya, itu yang diatapkan itu kan begitu. Saya tadi tanya, apa bisa dibalik yusabbihul malaikatu warra'du, yusabbihul malaikatu bihamdihi warra'du gitu, apa bisa begitu Ustaz? ya yusabbihul malaikatu min khifati wa ra'du khifati. bihamdih gitu harusnya. Ya ya ya. Iya. Ya kalau secara nahwu ini bukan bukan kita bahas Quran ya. Kalau Ya. lafadz Quran tidak boleh kita rubah karena Iya iya iya. karena memang talakinya seperti itu. Mm. Secara nahwu boleh gitu. Tapi sebenarnya susunan dalam atof itu tidak seperti itu. Karena atof itu bimanzilati takroril amil. Gimana, Ustaz? Jadi atof itu sebenarnya menempati pengulangan amilnya. Jadi kalau kita kira-kira kan itu yusabbihur ra'du bihamdihi wa yusabbihul malaikatu min khifatihi itu. Yusabbihunya itu diulang tapi diganti dengan huruf atof. Iya, iya itu. Makanya saya balik Ustaz, misalnya sabbihul malaikatu bihamdihi Bukan bihamdihi. ar-ra'du min hibatihi. Bukan bihamdihi. Yusabbihul malaikatu min khifatihi war ra'du bihamdihi. Tuh, Pak. Kan maknanya sama aja itu. Artinya kan asalnya begini. Karena gabungannya malaika itu min khifati, sedangkan ra'du itu bihamdihi gitu loh. Gitu. Paham, Ustaz?
Bukan semuanya Gini bertas. loh. Gini loh Bang, Baik misalkan contoh bahasa ar-ra'du Indonesia. ataupun malaikat. Saya makan, Anda minum. Misalkan. Apa boleh saya dibalik Anda makan, saya minum? Ya, maknanya malah berubah. Kan karena saya makan, yang makan itu kan saya. Kemudian Anda minum. Terus dibalik menjadi Anda yang makan, terus saya yang minum. Itu kan maknanya malah berubah. Di sini kan ar-ra'du itu bihamdi, yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Berarti harusnya kalau dibalik yusabbihu al-malaikatu min khifati war-ra'du bihamdi. Gitu. Satu gabungannya. Yusabbihur ra'du. Malah guru Nah, Imah itu mau bertasbih. tanya, Ustadz, berarti guru dan malaikat melakukan yang sama, yaitu bertasbih dan memuji Allah. Bertasbih dan memuji Allah. Ayo Ustadz, Eski Apa? Kalau saya pengertiannya begitu, mau Teh. tanya, Ustadz, berarti guru dan malaikat melakukan hal yang sama, yaitu bertasbih dan memuji Allah. Allah karena takut. Nah itu, gini, berarti yang melakukan samanya itu Yusab. Pengulangan apa tadi, Ustaz? Aku berapa teh? Atau sebenarnya menempati Manzilatu takroril amil. menempati pengulangan Amil. perbuatan ya? Amil. Amil. Kalau saya makan terus Ustadz minum, itu dua pekerjaan yang beda. Kalau saya mengartikan ini kedua-duanya bertasbih gitu. Emang sebentar, ini memang itu kedua-duanya memang bertasbih, Ustaz. Tapi yang satu bertasbihnya dengan memujinya, yang satu bertasbihnya dengan cara ketakutannya gitu loh, menghifatihi gitu loh. Kenapa nih? Untuk apa? Untuk apa? Kalau tasbihnya petir banyak orang yang takut. Serah ya. Oke. Sabar. Iklan. Ya, itu memang caranya guru yang bertasbih itu seperti itu, Kak Nurul. Bentar, yang ditanyakan ini apanya? Kita ini Sebentar. sedang belajar. Nih, Kak, Pak Izam dulu, Pak Izam, sok satu-satu. Kan yusabbihur ra'du. Guru itu bertasbih bihamdi dengan memuji Allah. Wal malaikatu dan malaikat. Enggak, terusin Pak. Wal malaikatu min hifatihi, dengan ketakutannya. Dan malaikat bertasbih Karena takut pada Allah. karena takut pada Allah. Mm. Artinya sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, cuma sebabnya berbeda. Ya. Ya makanya ini kan maksud saya tadi itu kalau dibalik ya Kang Ijam ya, berarti kalau malaikat itu yusabbihu bihamdihi, sedangkan ilatnya bukan bihamdihi tapi min khifatihi. Katakanlah utuh Pak Camat, katakanlah utuh. Yusabbihul malaikatu min hifatihi wa ra'du bihamdihi. Iya boleh. Boleh secara nahwu boleh kan ya? Boleh dong, karena nggak harus ada wawu itu limut telakil jam'i. Pokoknya dia itu ada, nggak harus mana yang harus dulu dan mana yang harus belakangan, nggak harus seperti itu. Kalau wawu itu. Oh, atap itu bukankah misalnya begini Pak Ustadz ya? Yusabbihur ra'du bihamdihi wa yusabbihul malaikatu min hifatihi, kan gitu asalnya mungkin ya. Kalau asalnya sebenarnya kalau dalam teori nahwu itu wawu itu menempati pengulangan amil. Berarti yusabbihur ra'du bihamdi, yusabbihul malaikatu min khifati. Ya, gitu kan dua itu ya. Nah, jadi yusabbihu amilnya itu digantikan oleh wawu. Iya. Makanya tadi Ustadz ada yang nanya, berarti fa'ilnya dua gitu kan. Ar-ra'du dan malaikatu tadi. Nah, makanya kalau secara nahwu langsung saja disebutkan wal malaikatu itu atof kepada ar-ra'du.
artinya lebih singkat lah gitu, katakanlah nggak bertele-tele ya. Soalnya kan memang dalam keseharian atau dalam conversation itu kan biasanya kita butuh menggunakan kata yang lebih simpel karena itu lebih mempermudah dan mempercepat kita gitu loh. Kalau kita ucapkan dengan yusabihu dengan pengulangan sedangkan ada sudah penggantinya yang lebih pendek, kenapa ngapain gitu loh. Untuk efisiensi. Ya, yang kedua Ustadz, saya tadi udah ke Tamimin, tapi beliau kan kalau udah tafsir nggak berani katanya. Saya bilang bukan berani dan tidak berani. Saya ini hasil renungan aja gitu. Kalau Hasil renungan kan harus ikut ini, Ustaz. Ada artinya, Bu. Punten ya, ada artinya di sini juga ada artinya. Di sini juga artinya perkata gitu loh, Bu Eda. Ya, baik. Gimana hasil perenungan? hasil tafakur gitu, Ustadz. Jadi misalnya kemarin tentang Aid itu ya, Silakan cek out aja, Bu. bahwa sebagaimana diwajibkan kepada puasa itu diwajibkan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Saya kan nanya ya ke Tamimin, kenapa sih misalnya kita setiap perintah itu Allah tuh tidak usah ngomong bahwa ini telah diwajibkan loh dulu, maka kamu juga wajib gitu. Itu gimana tuh satu kalau tafakur saya seperti itu tuh? Loh, hasil tafakurnya apa? Kalau menurut saya ya nggak usah lah misalnya kita itu kalau anak kecil misalnya kamu tuh harus sholat ya, sebab kakak kamu juga dulu sholat gitu. Kalau saya misalnya langsung saya pokoknya kamu apa yang perintahkan Allah lakukan, nggak usah. Misalnya orang dahulu juga disuruh gitu, itu tuh nggak usah dapat salah saya gitu. Terus sudah. Berarti intinya kenapa Tuhan itu kok ada perbandingannya gitu kan Ya nyebutnya. gitulah gitu. Jadi memang kama itu kafnya itu Ya. Tanzir perbandingan. Dan perbandingan itu tidak selamanya menyamakan. Perbandingan tidak selamanya menyamakan. Dalam kasus di Arab itu tidak selalu menyamakan. Bisa jadi antara persamaan itu ada tafawut, ada perbedaannya, malah lebih unggul. Seperti keuntungannya dalam ayat tersebut. Kita itu diwajibkan sebagaimana umat dulu juga diwajibkan. Di situ ada tafawut. Yang umat terdahulu puasanya 40 hari. Yang kita 30 hari. Kita sudah dapat koordingan. Dan pahalanya pun itu sama, yang antara 30 dengan 40. Jadi fungsi tanzir itu penyamaan itu tidak harus sama plek, tidak seperti itu, tidak. Ya hikmahnya kayak gitu tuh maksud saya tuh apa sih Ustadz gitu ya. Ternyata Ya makanya penyebutan seperti itu biasanya kan itu dalam dalam faedah lughawiyahnya seperti itu, termasuk kalau dalam tanzir itu memang biasanya kelebihannya ada suatu tafawut atau ada maksud yang diinginkan, termasuk di situ menyebutkan jumlah yang lebih sedikit karena yang diwajibkan kita tahu nanti yang diwajibkan itu kita lebih sedikit tapi dibandingkan dengan perkara yang lebih banyak. Ya kan? Karena puasa kita 30, mereka puasanya 40. berarti ada motivasi kita menggali. Iya dong, kita tetap diwajibkan, kita juga diwajibkan oleh Allah gitu loh. Cuman kita dikasih bandingan, oh kita ini berarti ringan. Iya, mungkin Gitu loh. ya. Kita diwajibkannya cuman 30 hari, mereka diwajibkannya 40 hari. Sedangkan pahalanya sama antara kita dengan mereka. Berarti kita lebih utama dong, kita lebih baik dong karena kita dapat hak istimewa, puasanya lebih sedikit dan lain sebagainya. Itu bukan hasil perenungan, itu baca kitab loh, Ustadz Izam. Contoh lagi misalkan
Dalam tasyahud misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita Ya, 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 ya. ala sayyidina Ibrahim. Di situ kok bisa kita memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad tapi disamakan dengan sholawat yang diberikan kepada Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad disamakan dengan Nabi Ibrahim. Rata-rata orang bilangnya seperti itu. Tapi ada hikmah yang tersembunyi. Ulama itu ada yang mengatakan, banyak ulama yang mengatakan bahwa di situ sebenarnya bukan sholawat yang kepada Allah disamakan kepada Nabi Ibrahim. Tidak. Justru yang kepada Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Buktinya kenapa? Buktinya di situ atofnya itu sholawat kepada Nabi Ibrahim itu disamakan bukan dengan Nabi Muhammadnya, tapi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya sholawat itu disamakan kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi Muhammadnya, yang Nabi Muhammadnya lebih tinggi gitu. Ada tafawutnya. Kalau Muhammad dengan keluarganya gitu ya. Jadi yang disamakan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tidak disamakan. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad ini tidak disamakan. Hak tersendiri. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Jadi yang disepertikan itu bukan yang Allahumma sholli ala Muhammad, tapi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat yang kepada keluarga beliau yang seperti kepada Nabi Ibrahim. Yang disamakan itu yang keluarganya, bukan yang Nabi Muhammadnya, karena prioritas yang Nabi Muhammad lebih tinggi daripada yang ke Nabi Ibrahim. Kayak seperti itu. Ya, maaf. Sebentar dulu sebelum dilanjutkan, nggak tambah mumet hostnya. Enggak, saya kalau yang untuk kebaikan ya perintah Allah itu untuk mengambil hikmah yang baik itu kayaknya setelah penjelasan dari Ustadz ini ya istilahnya paham lah. Kalau kejelekan saya sudah paham, misalnya jangan seperti kaum Nabi Nuh gitu kan, itu kita berarti kayak seperti kaum Nabi Nuh gitu. Ada perbandingan itu mungkin kita jadi pelajaran. Nah, tapi untuk yang baik itu saya nggak ngerti gitu. Yang baik nggak ngerti, kalau yang jelek sudah ngerti dari sebelumnya gitu. Ya, yang jelek itu sudah ngerti dari sebelumnya. Yang baik kok harus dibandingkan gitu. Ternyata mungkin tadi itu ya. Ada hikmahnya. Ya, itu kan hasil ini bukan hasil perenungan, kalau saya bilang sama itu dapat dari ngaji. Ya, yang seperti itu memang kan kalau masalah Al-Qur'an itu kan tidak ada tafsir bil ara, itu tidak diperbolehkan. Makanya Menafsiri atau menjelaskan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri itu tidak. ya, Karena itu yang sistem saya tafsir itu makanya- Quran ya bil Quran, Quran bil hadis ya, dan sebagainya. makanya saya bilang kemarin tuh saya nggak berani, tadi saya bilang nggak berani karena memang saya belum baca gitu loh, saya belum mendapatkan gitu. Kalau panjenengan kan udah baca kitab banyak dari itu banyak, masya Allah tabarakallah. Ini udah jam 9, ini Bun, ini yang sering disalahkan orang-orang karena seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah itu kan terkenal mazhab mazhab ara, ahli ra'yi ya kan, ahli ra'yi, mazhab mikir itu kan. Ini disalahkan, berarti kalau mazhab Abu Hanifah itu pakai pikiran tok gitu. Padahal mazhab Abu Hanifah terkenal dengan mazhabur ra'yi, mazhab ra'yi itu pendapat, bahwa yang dimaksud itu bukan pendapat sendiri, tapi mazhabur ra'yi itu maknanya adalah mazhabul qiyas, ya mazhab yang menggunakan metodologi qiyas. metodologi kias. Kias kan kita tahu bahwa di kita kias itu juga dipakai. Ya, artinya apapun juga bukan berdasarkan pemikiran tapi berdasarkan riset kalau gitu. Iya, berdasarkan kisah. Karena di mazhab lain itu kan hadisnya banyak, ya kan? Iya. Jadi mereka mudah untuk mendapatkan dalil dari sebuah hadis. Sedangkan yang di zamannya Abu Hanifah dan di tempatnya itu hadis masih dalam posisi sulit ditemukan. Jadi lebih banyak menggunakan kias, menyamakan dengan perkara lain daripada yang langsung menggunakan dalil, karena dalilnya langsung ini susah gitu loh.
Tapi terkenalnya dengan madhabur ro'yi. Dikira ro'yi itu maknanya adalah pendapat langsung karangan sendiri. Itu bukan. Padahal Yang itu dimaksud bukan madhabur ro'yi gitu. itu kias. Ya, waduh. Apa jadi banyak barusan kemarin itu saya ngomong sama temen yang dia tuh pakainya, maaf ya, yang pakainya apa? Ketika saya tanya apa jenengan kalau ngaji itu pakainya madhab apa gitu, kalau fikihnya madhab, saya nggak pakai madhab. Maksudnya kata saya kan dalam hati saya sambil mikir sambil naik motor dan dia dibonceng di belakang, saya di depan gitu ngendarai, terus dia gimana maksudnya Neng, kata saya. Terus kata dia, kan saya kan nggak pakai madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi. Nawawi mah bukan madhab, kata saya bilang gitu ya. Terus, bukan maksud, tapi iya, jadi oh ternyata gini Ustaz, ternyata ada ya pengajian yang dia itu punya pemikiran. Kalau saya kan fikihnya itu madhabnya Syafi'i gitu. Saya Syafi'i gitu. Saya terus terang saya Syafi'i gitu, dan masih terus belajar karena selama perjalanan kehidupan saya itu saya ketemu sama pengajian itu, dan saya ternyata dalam masa itu tuh saya tuh ada yang salah gitu loh dalam cara memandang. Makanya pas ketika ada yang bilang madhab Abu Hanifah itu madhabur ro'yi, ternyata itu berarti bukan pendapat sendiri gitu, tapi dia itu melakukan kias gitu, melakukan metodologi kias. Ya kalau kita gampang ngomong itu, mereka juga pakai riset gitu loh, ya kan Ustaz? Iya. Ya. Dan munculnya kias itu dari sebuah dalil juga. Tapi bukan dalam dalil itu dari persamaannya. Ya. Jadi Nah, mengenai yang tidak bermadhab tadi itu ya sebenarnya ya lucu juga. Mau tidak mau dia pun juga mengikuti gitu loh. Ya, cuman Madhab itu kan kita ikuti, dan mereka pun tidak mungkin langsung, tetap ada yang diikuti. Dan kalau kita bandingkan, kita mending ikut Imam Syafi'i daripada orang yang baru-baru sekarang kan kayak gitu. ya, saya sebentar. Teteh kan kok Kenapa? mau rungkad ini. Saya perlu nanya Ustadz Samad dulu nih. Saya terus terang ya, misalnya orang yang menghargai sekecil apapun orang menggali agama itu, Ustadz, menggali ajaran itu dengan caranya, misalnya ya belajar terjemah apa gitu ya, yang baca-baca aja meskipun dia tidak punya perangkat ilmu untuk menuju itu ya. Nah, ketika saya misalnya menghargai itu orang-orang yang kan banyak orang-orang, saya orang NU ya, orang NU tuh suka ngeledek gini, wah baru punya hadis satu, dalil satu aja udah jadi bahan ceramah gitu. Itu kan menurut saya nggak elok juga. tidak semua Kalau orang NU, Bapak. bukan maksud saya teh, maksudnya orang NU itu suka oknum orang oknum NU. masahe. Lawan Salah. karunya. Oknum orang NU suka, alah baru punya dalil satu, punya hadis satu aja udah diceramahin gitu. Kalau saya menghargai lah, biarkan aja mereka itu berusaha untuk baik gitu melalui satu hadis, melalui satu dalil ya. Toh istilahnya mereka juga pasti sambil belajar seperti saya, seperti Temimin gitu ya. Justru kenapa saya belajar itu untuk bagaimana sih saya itu mendapatkan memang jalan-jalan yang memang lebih tepat, lebih benar gitu. Itu tuh Ustaz, saya tuh suka begitu. Salah nggak tuh? Sebenarnya ya kalau dipaskan juga nggak benar juga gitu. Nggak benar juga kenapa? Karena gini ya, Kang Ijamnya punya pandangan, sebenarnya saya tidak setuju misalkan dengan oknum yang mengatakan punya hadis satu saja. Karena dia kurang lunak lah, kurang bisa menghargai. Sebenarnya Kang Ijam punya pandangan seperti itu juga tidak menghargai yang punya pandangan sebaliknya gitu loh.
Ya kan? Gitu. Sebenarnya sama saja sih. Kalau saya yang apa namanya tidak setuju silahkan, yang setuju silahkan. Semua itu ada dalam posisinya masing-masing. Ya kalau harus pinter sempurna dulu baru bisa apa namanya mengasihkan mauidhah, ya kapan agama ini akan berkembang? Masya Allah, Iya, tabarakallah. iya, iya. Jadi banyak. Gitu. Itu termasuk dalam ranah perbedaan apa namanya sudut pandang saja. Makanya kalau saya ya kalau seperti itu tidak saya permasalahkan karena ya mereka punya pandangan, kita juga punya pandangan. Ya, Yang jelas kalau dalam masalah mauidhah itu orang tidak harus melakukan sendiri secara sempurna baru boleh memberikan wasiat mauidhah. Enggak. Nah, kalau seperti itu ya susah. Karena orang alim pun sealim-alimnya seseorang itu tetap dia masih merasa kurang. Nah, kalau seperti itu kapan dia akan menularkan ilmunya kayak gitu loh. Iya, iya, maksud saya itu hargailah orang yang sudah berusaha seperti itu. Makanya kalau Kang Ijam pengen dihargai, ya hargai mereka juga gitu, biar sama-sama menghargai. Gitu, ya kan? Jadi yang apa namanya yang ketat silahkan dengan pandangan yang ketat, yang apa namanya yang agak lunak lentur silahkan. Kalau saya mah Ustadz, saya yakin menghargai gitu. Menghargai mereka, tapi oknum itu menurut saya kurang menghargai orang yang misalnya punya dalil satu, dan sudah mau idho hasanah gitu. Ya hargailah, saya bilang orang seperti itu. ya kita juga menghargai orang yang loh kok gitu gitu. Ya Kak. Ustaz. Nah, sebentar, Bunda Mimin kalau mau dihargai cepat keranjang kuningnya kasih harga. Iya makanya. Dari tadi saya suruh sama itunya tuh sama TikToknya tuh. Ayo di ini di iklankan. Udah ini bahasannya udah. Kalau udah tak turun. Udah, makasih Ca, Iya makasih, saya juga udah mau makasih. tutup dari tadi. Terima kasih ya. Saya Makasih turunkan Ca. tak? Pak turun sendiri. Saya turunkan ya. Bu Eda Ya, makasih jazakumullah ya ahsanal sama-sama jazaa. teh. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Maji, barakallahu fikum. Ya. Makasih semuanya kajian hari ini sampai jam 9.21 jam berapa ini? Bentar ya, kita tutup ya. Ya, baik. 1 jam 57 menit, udah mau 2 jam. Oh, Masya Allah, terima kasih sudah di check out. Jazakumullah hasanah jazaa. Saya tidak ini makasih Bu Eda ya sudah mendampingin barakallahu fikum. Tetap semangat ya Bu ya sampai kita itu apa namanya tuh menutup mata. Doilah. Masya Allah. Ya, dalam artian alhamdulillah kita dikasih umur kita mudah-mudahan berkah. Kita kalau berdoa jangan minta panjang umur, tapi mintanya apa umur kita berkah. Insya Allah. Terima kasih Bu. Salam buat Sulawesi semuanya. Sulawesinya di mana Bu? Saya punya teman di Makassar yang punya travel aja. Raihan apa ya? Mbak Yanti dulu tuh kuliahnya di mana sama suaminya di Kairo. Iya. Oh Makassar juga, Masya Allah. Iya. Terima kasih semua orang Makassar pintar-pintar. Oh, Masya Allah, tabarakallah Pak. Ustadz Khalid juga dari Makassar ya. Ustadz Khalid Basalama, terus Ustadz banyak pula Ustadz sana Das Latif dari Sulawesi juga kah? Iya kan? Masya Allah, ahli Makassar luar biasa. Terima kasih, saya merasa terhormat. Ibu sudah hadir di sini dan menemani saya dalam pembelajaran ini. Kita cukupkan sekian saja. Saya tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka rabbuka rabbil Subhanaka Allahumma bihamdika. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.